Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Hari ini temanya komunitas kasih karunia. Saya mau bicara tentang komunitas. Kita membahas dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya pikir beberapa orang begitu lihat perikopnya langsung pikir, wah berat nih. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat kenapa surat ini disampaikan. Itu yang penting. Banyak hamba Tuhan terjebak membahas tentang karunia-karunianya. Tapi kita perlu lihat dulu kenapa Paulus menulis surat ini. Kenapa surat ini dituliskan dan nada dari penulisan surat ini, tujuan penulisan surat ini dan nadanya itu seperti apa. Jadi bicara tentang komunitas Bapak Ibu, setiap manusia itu punya kebutuhan. Ya kan, sebagai makhluk hidup kita punya kebutuhan. Kebutuhan dasar kita butuh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Tapi ada satu kebutuhan yang semua manusia membutuhkan dengan begitu desperate-nya sebenarnya. Manusia itu membutuhkan sesamanya. Tidak ada manusia di bumi ini, dalam kehidupan ini, yang tidak membutuhkan sesamanya. Coba lihat kiri kanan. Mungkin gak suka orang yang dilihat di kiri kanannya atau di depannya, tapi kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan sesamanya. Karena itu ada komunitas. Komunitas itu artinya kumpulan orang-orang kan. Dan gereja juga sebuah komunitas. Tapi kalau hanya butuh komunitas, teman-teman gak perlu ke gereja. Karena ada banyak komunitas yang bisa dibuat. Manusia butuh sesamanya. Gak bisa hidup tanpa sesamanya. Yang pertama saya mau bilang adalah begini. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan sesamanya. Orang Kristen tidak pernah bisa hidup sendirian. Karena kekristenan itu adalah komunitas. Yesus memilih 12 murid. Memang ada 3 murid yang lebih dekat dengan dia, circle yang lebih kecil. Tapi dia mendidik 12 murid. Dan di luar 12 murid ada 70 murid. Di luar 70 murid ada lebih banyak lagi. Sehingga kekristenan sejak awal bukan didesain untuk menjadi agama yang eksklusif. Menjadi agama yang jalan sendiri-sendiri, gak bisa. Sehingga gereja itu harus berbentuk komunitas. Gak bisa enggak. Itu adalah kodratnya sejak
Yesus memulai memanggil murid-murid. Dan itu juga sebenarnya kodrat manusia. Karena kita membutuhkan sesama kita. Nah, karena kita membutuhkan sesama kita, apa yang terjadi? Kalau kita membutuhkan orang lain, kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka kita membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketika ketemu orang, kita menyapa. Ketika orang duduk di sebelah kita nggak cuekin, kita ajak ngobrol. Kenapa? Karena kita tahu suatu waktu nanti kita akan butuh orang itu. Begitu nggak sih? Teman-teman pernah sekolah kan? Waktu sekolah, kuliah gimana? Ada yang bisa kuliah tanpa butuh teman kuliahnya? Ada yang punya pengalaman gitu, kuliah dari semester 1 sampai selesai nggak pernah butuh teman kuliahnya? Nggak gitu kan? Beberapa anak malah masuk kampus kuliah tujuannya hanya untuk berteman. Nilai belakangan. Nomor 1 berteman gitu kan. Nanti IP-nya berapa? IP-nya 200. 200 teman, bukan nilai tapi 200 teman gitu. Kalau kita butuh sesama, kita akan buka diri, teman-teman. Ini yang saya mau bilang. Kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa sesama kita akan buka diri kepada sesama, pada orang lain. Kita akan berusaha untuk membuka diri. Tidak semua orang bawaannya ekstrovert. Tidak semua orang bawaannya mudah bergaul. Tetapi kita semua harus bergaul. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tidak semua orang kalau ngomong langsung bisa nyambung. Tidak semua orang pintar cari topik obrolan. Daripada bicara karunia-karunia, kita bicara dulu kenapa karunia-karunia itu bisa berfungsi dalam komunitas. Banyak orang bilang aku punya karunia ini, aku punya karunia itu. Lihat nih Korintus 12 ngomong karunia-karunia. Paulus ngomong karunia-karunia ini dasarnya begini. Kita semua saling membutuhkan. Karena kita semua saling membutuhkan, kita harus tahu itu. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa orang lain. Di dalam gereja pun tidak ada orang yang bisa hidup tanpa orang lain. Gereja adalah kumpulan manusia yang saling membutuhkan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita membutuhkan orang lain, kita akan berusaha untuk buka diri kita kepada orang lain. Sesusah apapun. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau komunitas di luar sana disatukan oleh kesamaan hobi, misalnya, atau disatukan oleh suku. Ada orang-orang yang senang banget kumpul dengan satu suku. Orang cari alasan untuk bersama-sama itu apa? Karena persamaan. Satu suku, satu bangsa, satu hobi, dan sebagainya. Kristus menyatukan kita karena apa? Karena satu kasih karunia. Paulus bilang, satu roh, satu baptisan kita disatukan. Nanti kalau kita baca perikop selanjutnya, Paulus bilang begitu, satu tubuh, satu kepala. Nah, kita adalah sekumpulan manusia yang saling membutuhkan. Saling membutuhkan kenapa? Karena kita semua disatukan oleh satu kasih karunia. Apa itu kasih karunia Bapak Ibu? Kasih karunia adalah kita ini brengsek harusnya dibinasakan karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan memberikan anak tunggalnya mati di kayu salib supaya kita tidak binasa. Nah, kita yang harusnya binasa ini disatukan dalam satu komunitas oleh kasih karunia itu. Untuk apa? Untuk meneladani Kristus. Supaya hidup kita di dunia ini seperti Kristus yang mati bagi kita. Tapi untuk menjadi seperti Kristus Bapak Ibu, itu enggak gampang. Karena apa? Karena kita manusia yang lemah. Karena kita manusia yang penuh kekurangan. Karena kita manusia yang memang brengsek. Sehingga kita saling membutuhkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita saling belajar. Nah, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus surat ini karena Paulus dapat laporan. Paulus dapat laporan kalau jemaat di Korintus itu luar biasa karunia-karunianya. Karunia-karunia Roh Kudusnya luar biasa. Korintus itu kota kafir. Penyembahan berhalanya luar biasa. Dan juga kota yang maju. Kota yang kaya. Orang kaya biasanya nggak butuh orang lain, merasanya begitu kan. Dengan uangnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Nah,
kaya, kafir. Korintus itu kota yang secara moral sangat bejat. Tapi kemudian Paulus pergi ke sana, melayani di sana dan memenangkan jiwa-jiwa, membangun gereja di sana. Orang-orang Kristen bertumbuh dengan luar biasa. Mereka menyadari kasih karunia Allah bagi mereka. Tapi setelah Paulus pergi, apa yang terjadi? Karunia-karunia yang dahsyat itu, mereka bikin mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan mereka kaya. Kalau mereka punya gedung, mungkin gedungnya megah. Karena banyak orang kaya di sana. Dan mereka beribadah setiap hari Minggu. Hari Minggu beribadah di zaman gereja mula-mula itu makan-makan bersama. Orang kaya bawa makanan, orang miskin bawa makanan. Majikan bawa makanan, budak bawa makanan. Makan sama-sama, menikmati fellowship di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi Paulus dapat laporan. Ternyata orang-orang Kristen di Korintus datang beribadah dengan sikap yang tidak seperti Kristus. Dengan sikap yang eksklusif. Orang kaya kumpul sama orang kaya aja. Dan Paulus marah sekali. Kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus itu penuh dengan kemarahan Paulus. Dan Paulus lebih marah lagi ketika karunia-karunia roh pun dipakai sebagai alat untuk menunjukkan eksklusivitas. Sehingga Paulus bilang, kita semua disatukan oleh satu roh. Kalau ada yang bernubuat, kalau ada yang menyembuhkan, kalau ada yang beriman, kalau ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, semuanya tujuannya satu. Karena kita semua saling membutuhkan. Teman-teman tahu persoalan dengan orang yang merasa dibutuhkan? Kalau kita merasa membutuhkan, kita akan buka diri. Ya kan? Buka diri. Supaya kita bisa ditolong. Dan kalau kita semua merasa saling membutuhkan, kita semua akan membuka diri. Sehingga kita akan terjadi fellowship yang indah. Karena semuanya saling membuka diri. Apa yang ada pada saya buka sehingga bisa berbagi dengan yang lain. Karena saya juga butuh dari yang lain. Saya tahu bahwa saya butuh. Kalau attitude-nya begini, attitude-nya merasa membutuhkan, kita akan membuka diri. Dan akan terjadi persekutuan fellowship yang indah. Tapi kadang-kadang kita merasa tidak membutuhkan. Kadang-kadang kita merasa begitu spesial sehingga kita yang dibutuhkan. Kita merasa yang kita punya itu lebih daripada yang orang lain punya. Sehingga kita lebih dibutuhkan daripada orang lain. Nah, sikap seperti ini yang terjadi di jemaat Korintus. Banyak anggota jemaat Korintus merasa dibutuhkan. Merasa mereka punya karunia yang istimewa sehingga mereka dibutuhkan. Kalau kita merasa dibutuhkan, teman-teman, kita cenderung akan menutup diri dan menampilkan diri kita penting, lebih penting daripada yang lain. Dan kita yang ngatur. Kan kamu yang butuh. Kamu yang butuh, kamu ngikutin aku dong. Karena aku yang punya apa yang kamu butuhkan. Itu di dunia ini prinsipnya kayak gitu. Ya kan? Ada permintaan, banyak permintaan, high demand, maka ininya lebih tinggi, nilainya jadi lebih tinggi. Nah, di dalam kekristenan, di dalam komunitas Kristen, di dalam komunitas di Korintus, Paulus marah sekali karena orang-orang Korintus banyak yang lupa bahwa komunitas ini disatukan oleh kasih karunia. Artinya apa? Seberapa istimewa dalam tanda kutipnya karuniamu, itu tetap kasih karunia. Itu tetap gift, hadiah dari Tuhan. Ada yang punya karunia bernubuat. Begitu lihat orang yang langsung tahu masa depanmu akan kayak gini. Ya kan, pelayanan hamba-hamba Tuhan profetik. Kita terharu kan kalau dilayani oleh hamba-hamba Tuhan profetik. Tiba-tiba bisa lihat, Yohan, kamu begini. Dan Yohan langsung nangis karena Roh Kudus membukakan apa yang hidupnya seperti apa gitu. Itu luar biasa kan. Kita kagum dengan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Saya enggak menghakimi mereka, itu Tuhan yang pakai dengan luar biasa. Tapi, siapa mereka?
Mereka juga orang-orang brengsek yang diselamatkan oleh kasih karunia. Mereka juga hanya alat di tangan Tuhan. Mereka bukan dewa. Mereka bukan superhero, bukan. Sama dengan kita. Kalau pergi ke rumah mereka, tanya sama istrinya, berantem juga dia sama istrinya. Nah, jemaat Korintus tuh kayak gitu. Mereka lupa bahwa ini komunitas kasih karunia. Betapa brengseknya, bejatnya kota Korintus. Tapi Injil sampai ke situ dan mereka bertobat. Orang-orang yang brengsek itu diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi kemudian lupa bahwa mereka dulu pernah brengsek. Sehingga sekarang mereka menampilkan diri mereka seperti nabi yang dari sononya udah suci. Bahkan Paulus aja mereka lawan. Mereka bilang, siapa tuh Paulus? Bahasa rohnya gak sehebat aku kok. Sampai ngomong kayak gitu. Mereka bikin kelompok, ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kristus. Kalau kita lihat kehidupan orang Kristen hari ini, kita bisa relate dengan itu. Masih ada kok yang kayak gitu. Masih banyak yang seperti itu. Bahkan mungkin kebanyakan seperti itu. Nah karena itu hari ini, dengan semangat merenungkan Roh Kudus, kita mau merenungkan ini. Paulus bicara karunia-karunia, justru karena ada masalah. Ini artinya apa teman-teman? Saya kasih tahu suatu rahasia. Di gereja mula-mula, karunia-karunia itu sesuatu yang biasa. Penglihatan, bernubuat, itu biasa. Gak istimewa, biasa. Biasa banget. Sehingga gak dibahas. Paulus bahasnya justru karena ada masalah. Kalau gak ada masalah gak akan dibahas. Oh itu biasa, di gereja manapun ada kok karunia-karunia. Di jemaat Efesus, di jemaat Smyrna, di jemaat mana ada semua karunia-karunia, itu biasa. Cuma karena di Korintus itu jadi masalah, Paulus bahas. Yang bikin gak biasa adalah ketika orang-orang yang dapat hadiah menyombongkan hadiahnya. Itu kan agak-agak on namanya. Hadiah ya hadiah, kita hanya bisa bersyukur, gak bisa sombong dengan hadiah yang kita terima. Toh hadiah kok, bukan kita yang pantas mendapatkannya. Karena saling membutuhkan, maka ada banyak karunia yang berbeda. Karena kita adalah komunitas orang-orang yang saling membutuhkan, maka kita diberikan karunia yang beda-beda supaya saling melengkapi, saling menopang satu sama lain. Paulus bilang begitu. Teman-teman bisa baca sendiri tadi. Roh yang sama memberikan hadiah yang berbeda-beda. Same spirit, different gifts. Rohnya sama, hadiahnya beda-beda. Ketika kita datang kepada Tuhan. Nah ini juga satu hal yang penting sekali. Tadi di ayat ke-2 dan 3. Kenapa banyak orang wow dengan karunia-karunia? Karena ada banyak orang yang wow dengan karunia-karunia, ada juga hamba-hamba Tuhan yang memanfaatkan dengan menunjukkan bahwa dia wow gitu karena dia punya karunia-karunia. Padahal 1 Korintus bilang begini, Paulus bilang, tidak ada orang yang bisa bilang Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus gak di dalam dia. Teman-teman percaya Yesus Tuhan? Berarti ada Roh Kudus dalam teman-teman. Teman-teman percaya Yesus Tuhan? Berarti ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus berarti apa? Ada karunianya. Sudah diberikan karunianya. Hanya belum diaktifkan, belum tahu. Seperti SIM card belum diaktifkan gitu. Belum kirim SMS ke 444 untuk diaktifkan. Aktifkan. Aktifkannya gimana? Lewat doa. Ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa, Roh Kudus itu diaktifkan dalam kita. Enggak mau terima? Enggak mau percaya? Percaya Yesus Tuhan, teman-teman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi perlu kasih disclaimer dulu. Percaya Yesus Tuhan itu bukan hanya bilang, ya percaya, itu udah percaya, bukan. Percaya Yesus Tuhan artinya percaya seutuhnya, semuanya. Yang Yesus bilang itu benar, yang Yesus hidupi itu benar. Semua pengajaran Yesus terima utuh, nah itu artinya percaya Yesus Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus gak ada orang yang bisa begitu. Dan kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus yang bekerja,
kita diberikan karunia. Dan setiap orang ada karunia yang Roh Kudus siapkan untuk kita. Nah, dengan pemahaman ini teman-teman, saya mau kita menjalankan kehidupan kita bersama sebagai komunitas kasih karunia. Karena Shine Jogja itu graceful community. Kita komunitas kasih karunia. Definisinya gimana komunitas kasih karunia? Yang pertama, kalau kita mengaku kita komunitas kasih karunia, itu artinya kita mengaku kita orang brengsek yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Lihat. Brengsek enggak? Kita sama-sama orang brengsek yang diselamatkan oleh kasih karunia. Kita orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena kehebatan kita bisa diselamatkan, tapi karena kasih Tuhan bagi kita. Itu nomor satu. Kita semua brengsek diselamatkan oleh kasih karunia. Nomor dua, kita saling membutuhkan. Kenapa? Karena kita mau menjadi serupa Kristus yang menyelamatkan kita. Saya nggak bisa menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus tanpa teman-teman. Dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Komunitas kasih karunia adalah komunitas di mana setiap orang di dalamnya saling membuka diri karena kita saling membutuhkan. Komunitas kasih karunia berikutnya adalah kita semua punya karunia yang unik dari Roh Kudus. Dan dengan karunia itu kita saling membangun satu sama lain. Dengan karunia-karunia itu kita membangun komunitas ini menjadi komunitas yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Itu graceful community, teman-teman. Bukan berhenti di yang pertama aja. Saya kira yang pertama kita udah mengamalkan banget. Tapi yang kedua dan ketiga kita belum merenungkan. Kita memang brengsek, diselamatkan oleh kasih karunia. Karena kita mau menjadi serupa Kristus, kita membutuhkan satu sama lain. Dan karena kita percaya kepada Kristus, kita diberikan karunia Roh Kudus yang unik dan berbeda untuk saling menopang, saling menolong satu sama lain. Kalau kita menghidupi seperti itu, teman-teman, kita akan menghasilkan buah kebenaran. Dan orang akan lihat Kristus di dalam kita. Kita udah bahas kan, what is a Christian? Orang Kristen itu apa sih? Orang Kristen itu hanya bisa dilihat dari buahnya yang seperti Kristus. Karena Christian, kata Kristen artinya Kristus kecil. Kalau ngaku Kristen tapi hidupnya tidak seperti Kristus, bukan Kristen. Kita nggak bisa sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Tapi kita nggak bisa berjuang sendirian. Kita perlu satu sama lain. Ketika berinteraksi satu sama lain, apa yang teman-teman temukan? Teman-teman, banyak orang kecewa dengan sesamanya, dengan manusia. Itu bukan berita baru. Manusia itu memang jahat. Alkitab bilang apa? Manusia itu kecenderungan hatinya jahat semata-mata. Ada aliran filsafat yang percaya kebaikan dalam setiap orang. Setiap orang punya potensi kebaikan. Betul, setiap orang punya potensi kebaikan. Kenapa? Karena diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Ada imago Dei. Tetapi setiap orang telah jatuh dalam dosa. Itu juga kebenaran. Harus terima dua-duanya. Karena setiap orang telah jatuh dalam dosa, setiap orang punya potensi jadi penjahat. Sama juga dengan setiap orang punya potensi kebaikan, setiap orang juga punya potensi jadi penjahat. Karena itu, jangan percaya 100% kepada manusia. Ada yang bilang begini, people are not to be trusted, people are to be loved. Manusia itu bukan untuk dipercaya 100%. Manusia itu untuk dikasihi 100%. Maksudnya apa? Dengan segala kekurangannya, Tuhan mengasihi manusia. Dan kita di dalam Kristus juga mau mengasihi sesama kita dengan segala kekurangannya. Saling mengasihi dengan segala kekurangannya. Artinya apa? Saya juga punya kekurangan. Apakah
teman-teman mengasihi saya? Kalau saya tanya begini, jawabnya apa? Coba tanya sama temannya, kamu mengasihiku enggak? Do you love me? Mengasihi saya. Lihat baik-baik gitu. Biasa anak cewek zaman sekarang ya Vena ya, sering tanya gitu, tiba-tiba random gitu. Tiba-tiba random chat. Kamu sayang aku enggak sih? Saya berpikir, alangkah baiknya kalau di komsel gitu, kita sering ngomong gitu. Kamu sayang aku enggak sih? Karena itu adalah pertanyaan yang penting sekali teman-teman. Tuhan bilang, aku sayang kamu, aku mati bagi kamu. Dan karena Tuhan sayang kita dan mati bagi kita, Tuhan juga minta kita untuk sayang sesama kita, mati bagi sesama kita. Teman-teman, itu komunitas kasih karunia. Karena itu kita perlu sering bertanya, kalau ketemu kamu sayang aku enggak sih? Bertanya dengan serius, kamu sayang aku enggak sih? Dan ketika kita mendengarkan pertanyaan itu, kita menjawab dengan serius. Ketika Markus bertanya ke saya, apakah Pak Sam sayang sama saya? Dia mengingat kesalahan-kesalahan dia, alasan-alasan yang membuat saya bisa enggak sayang sama dia. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan sayang sama saya? Teman-teman pikir enggak? Alasan-alasan yang bisa membuat Tuhan enggak sayang sama teman-teman? Kita punya 1001 hal yang bisa membuat Tuhan enggak sayang sama kita. Tapi Tuhan bilang, aku mati bagi kamu, aku sayang kamu. Karena itu kita perlu sering tanya gitu. Bagi yang bertanya, menjadi momen introspeksi. Ya kan? Kamu sayang aku enggak sih? Itu jadi momen introspeksi. Aku banyak kekurangan. Bagi yang menerima pertanyaan, jadi momen perenungan, refleksi. Aku juga banyak kekurangan. Karena kita semua banyak kekurangan, dan kita semua saling membutuhkan, kita harus sering menanyakan hal ini. Kamu sayang aku enggak sih? Teman-teman, karunia-karunia diberikan supaya kita bisa menyayangi dengan lebih baik. Karunia-karunia diberikan supaya kita bisa melayani dengan lebih baik. Karena itu, jangan ada yang merasa diri lebih penting daripada yang lain. Jangan ada yang merasa diri karunianya lebih hebat dari yang lain. Karena kita semua saling membutuhkan. Teman-teman, manusia itu butuh kasih sayang. Tapi banyak manusia cari kasih sayang dari tempat yang aneh-aneh. Padahal bisa dapat dari yang dekat. Bisa dapat dari yang dekat, tapi nyarinya dari tempat yang aneh-aneh. Gimana cara dapatnya? Minta aja tuh. Kamu sayang aku enggak sih? Pertanyaan kamu sayang aku enggak sih itu adalah bilang, aku mau kamu sayang sama aku. Kita bisa minta itu sama Tuhan dalam doa kita. Tapi kita juga perlu minta itu kepada sesama kita. Di dalam gereja, di dalam komunitas ini teman-teman. Kalau kita praktekkan ini, saya yakin karunia-karunia Roh Kudus akan aktif dalam kita. Akan terjadi banyak mujizat dalam hidup kita. Karena kita saling membutuhkan, maka ada banyak karunia yang berbeda. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Roh yang satu, Roh yang sama, berikan kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena kita komunitas kasih karunia, setiap kita diberikan karunia yang khusus, teman-teman. Kita dipersatukan oleh pengabdian kita kepada Kristus. Devotion kita kepada Kristus. Terang kehadiran Yesus menerangi kita, mendorong kita untuk bersatu di dalamnya. Bahkan ketika kita tidak sepakat satu sama lain. Manusia itu egonya gak bisa kompromi. Pasti beda pendapat. Setiap hari pasti beda pendapat. Kita beda semuanya, ribut. Mau main musik aja kuncinya satu kunci A, kunci B gitu kan, bisa ribut gitu kan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan, kita saling melengkapi. Buka diri, dengerin yang lain. Itu rahasianya, dengerin.
mendengarkan, membuka diri. Karena kita disatukan oleh kasih karunia Tuhan. Kalau misalnya berantemnya saking udah terlalu berat berantemnya, ingat satu. Pemersatu kita itu apa? Kasih karunia. Ingat apa? Kita memang brengsek. Kalau berantemnya nggak bisa dijembatani, stop. Kembali ke dasar dulu. Kamu brengsek, aku brengsek. Sesama orang brengsek tidak boleh saling menghakimi. Peluk-pelukan, berdamai. Lalu mulai lagi, restart ulang gitu. Kalau masih berantem lagi, ulangi lagi itu, kembali ke situ lagi. Itu rahasianya supaya kita nggak jadi hancur, teman-teman. Ingat, kita disatukan oleh kasih karunia. Dan hari ini saya mau mengajak kita merenungkan ini. Mungkin di kesempatan lain kita akan eksegesis 1 Korintus 12 tentang karunia-karunia. Tapi hari ini saya mau kita tahu ini. Kita semua, sesungguhnya kita semua dipersatukan oleh kasih karunia dan sesungguhnya kita semua diberikan setidaknya satu karunia yang spesifik, istimewa. Untuk apa? Untuk saling membangun, untuk saling menopang. Itu biarlah kita saling membangun, saling menopang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami ya Tuhan. Kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan. Tapi Tuhan yang menyatukan kami. Tuhan yang menyatukan kami sebagai satu komunitas-Mu Tuhan. Karena itu kami mau memberi diri kami. Membuka diri kami. Memberi diri kami. Untuk saling melayani, saling mengasihi. Supaya ketika kami bersama-sama, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami bersama-sama. Ketika kami pergi keluar, kami juga membawa kasih Tuhan itu. Sehingga orang-orang yang melihat kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Sekali lagi kita kata